lagu apa aja Ibu suka? Lagu kesukaan Ibu, maksudnya yang jenis lagunya kayak gimana, Bu? Jenisnya kebanyakan Ibu sukanya jazz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Puji Rahayu selaku host pada sore hari ini, dan saya kedatangan bintang tamu spesial nih yang kece dan ngangenin, Ibu Ria Yuniarti. Halo. Halo Ibu. Halo juga. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh kan Bu minta waktunya bentar? Boleh. Untuk nanya-nanya boleh juga dong Bu? Sangat boleh sekali. Iya. Jadi kesibukannya Ibu ini apa Bu? Kalau kesibukan saat ini seperti biasa nak ya, mengajar, jadi istri, ibu rumah tangga, Pastinya. ya seperti perempuan pada umumnya. Kan setiap orang tuh kan memiliki hobi gitu Bu. Kayak saya lihat ini Ibu nih suka nyanyi, kayaknya Ibu hobinya nyanyi ya Bu? Ayu tahu aja deh. Iya Udah ketebak benar. sih. Hobi ibu memang nyanyi. Jadi dari kecil ibu memang suka sama nyanyi. Mau lagu apa aja ibu suka? Lagu kesukaan Ibu, maksudnya yang jenis lagunya kayak gimana, Bu? Jenisnya kebanyakan ibu sukanya jazz. Oh jazz. Itu kayak gimana sih Bu? Kan saya nih kurang tahu gitu sama lagu-lagu. Iya sih, kalau anak-anak muda sekarang itu memang kurang begitu suka dengan musik jazz. Mungkin ya anak-anak suka yang dangdut, mungkin pop, lagu-lagu galau gitu Ya ya. tergantung trendingnya di YouTube sih Bu. Iya betul sekali. Tapi kalau jazz itu hanya ya segelintir orang saja yang suka jazz. Oh. Iya sih benar juga Bu. Mungkin kalau dengar musiknya pasti tahu. Tapi kalau dibilang oh itu aliran jazz mungkin kurang familiar aja di telinga Ayu ya. Iya benar Bu. Oh iya Bu, kan orang itu kan juga punya moto kayak tujuan hidup. Ibu punya nggak? Kalau Pasti moto punya pasti sih. punya Iya. dong ya. Moto ibu bergerak. Terus bergerak seperti motonya Kalimantan Selatan. Yang diagungkan oleh Paman Birin ya, itu bergerak katanya. Jadi memang kalau ibu punya prinsip hidup itu seperti kita mengendarai sebuah sepeda. Jadi kalau sepeda itu dia bisa bergerak, bisa maju, bisa mundur, berarti harus di kayu. Kalau di kayu itu berarti kita bergerak kan ya? Iya bergerak. Nah, fungsinya apa? Untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi kalau kita pengen sukses, gak boleh diam. Bergerak. Terus bergerak. Iya. Gitu. Oh iya Bu, kalau dulu memang ingin jadi guru atau ada cita-cita lain sih Bu? Kalau cita-cita sih lucu sebenarnya ya. Wah penasaran nih. Kalau dari kecil itu ibu memang cita-citanya pengen jadi dokter. Oh dokter. Jadi apapun yang berhubungan dengan kesehatan, itu ibu suka banget. Makanya waktu kecil suka main dokter-dokteran, ya. Jadi alat-alat dokter, kepengen banget. Memang dulu udah mentok, kayaknya jadi dokter. Iya. Iya. Cuman ya itu sekarang mungkin panggilan hati kali ya. Sama juga jodohnya memang jadi guru. Jadi ya, alhamdulillah saya senang dengan profesi sekarang. Jadi guru asik nggak sih Bu? Asik banget, asik. Kayaknya kalau guru itu tidak kalah tantangannya dengan dokter. Jadi tantangan seorang guru tuh
Ibu rasa jauh, sangat besar tantangannya. Kenapa ya? Karena menurut Ibu, jadi guru itu kita menghadapi begitu banyak karakter Siswa. siswa yang beraneka ragam ya. Ada yang menurut, ada yang sedikit menurutnya, ada yang unik ya, Iya. ada yang seru ya. Jadi macam-macam anak-anak itu. Kalau saya selama menjadi guru, apa ya, seru aja. Jadi nggak pernah bosan kalau ngajar. Kalau jadi guru tuh nggak pernah bosan. Kayaknya emang seru sih Bu jadi guru. Seru banget. Saya jadi pengen jadi guru Bu. Mantap. Ibu dukung pokoknya. Amin. Semoga terkabul aja sih Bu. Amin. Terus Bu, Ibu ngajar di SMA 1 Tanta ini sejak kapan Bu? Kalau mengajar di SMA Tanta, Ibu dari tahun 2006 akhir bulan November. Kayaknya. Oke. Ya, kalau nggak salah memang dari tahun 2006 ya, akhir pas awal November kalau tidak salah. Seingat Ibu sampai sekarang saya di SMA Negeri 1 Tanta. Sebelum ngajar di sini itu Ibu ngajar di mana ya Bu? Kalau boleh tahu. Ketika lulus tahun 2004, lulus kuliah, Ibu dapat surat tugas pertama itu tahun 2004 juga. Jadi sebelum wisuda ya, sebelum wisuda sudah dapat surat tugas pertama itu di SMA Negeri 3 Tanjung di arah Kehikun. Nah, di situ. Jadi selama 2 tahun Ibu sebagai guru kontrak. Oh. Iya, di situ. Jadi guru kontrak selama 2 tahun. Kemudian dapat SK CPNS di SMA Tanta sampai sekarang. Wah, lama juga ya Bu? Lumayan. Berapa tahun ya? Ya, kurang lebih 17 kali ya. Ya, 17. 17 tahun lah. Sini. Sepupunya ke sini. Lumayan, karena kan SMA Tanta ini awal berdirinya 2003 kalau nggak salah. 2002 atau 3? 2003. 3. Nah, 2006 itu angkatan pertama lulusan. Iya. Seingat Ibu. Lama juga sih Bu. Ya, jadi pas lulusan pertama sudah keluar, akhir tahun, awal November Ibu masuk. Gitu. Jadi ya Sekolah baru. Awal ketika sekolah ini mulai berdiri beberapa tahun, kemudian Ibu sudah masuk. Asik juga ya Bu ini. Asik banget. Jadi kita tahu perkembangan mulai dari awal SMA Negeri 1 Tanta berdiri sampai sekarang. Kalau dulu itu masih sedikit ya Bu siswanya? Masih sedikit ya. Jadi kalau kemarin itu pas ketika pertama saya masih menjabat guru biasa ya, wali kelas. Kemudian lanjut beberapa tahun kemudian saya menjadi Wakasek Sarpras, dipercaya oleh kepala sekolah saat itu. Kurang lebih Sarpras itu saya 8 tahun atau 9 tahun. Sisanya dilanjut dengan Wakasek kurikulum sampai sekarang. Terus Bu, kan udah lama ya Bu Ibu ngajar sini. Kelas dan tipe siswa kayak gimana sih Bu yang Ibu sukai? Kalau kelas semua suka nak. Baik itu IPA atau IPS. Kenapa suka? Karena Ibu merasa semua kelas itu punya ciri khas tersendiri. Dia punya keunikan tersendiri. Karena setiap kelas itu pasti di dalamnya banyak karakter-karakter yang pasti unik-unik ya. Kelas Ayu karakternya teman-temannya beda. Semua beda, nggak ada yang sama. Ya kan? Nah, saya ngerasain juga sih. Ayu sendiri, kemudian teman di kelasnya yang suka jahil ada ya? Ada pastinya Bu. Yang pendiam juga ada. Nah, setiap kelas itu rata-rata ya seperti itu. Jadi dan punya kelebihan sendiri ya setiap kelas. Makanya semua kelas itu Ibu suka. Cuman kalau tipe siswa ya yang Ibu suka itu adalah tipe yang aktif.
Nah, kayak Ayu sendiri. Biasa kalau ibu ngajar suka bertanya. iya, Nah, pastinya, ibu Bu. suka tuh. Jadi selalu bertanya, pengen tahu hal baru, pengen tahu apa sih itu, apa sih ini gitu ya. Jadi itu ketika murid bertanya, bagi ibu sebuah tantangan, ya. Jadi karena ibu ini tipenya wanita yang suka dengan tantangan. Nah, jadi karena ketika kita menghadapi sebuah tantangan tuh nanti jadi seru, ya kan? Seru. Iya. Sahabat Ayu bilang, seru deh pokoknya kalau ada tantangan itu kita merasa terpacu gitu. Ibu juga orangnya saya lihat kayak orangnya antusias, Betul energi sekali. positif. Jadi kalau ngajar di kelas tuh siswanya tuh jadi semangat juga Oh, belajarnya gitu ya. gitu, Bu. Asik ya. Asik, Bu. Kan kayak teman tapi punya batasan Iya, gitu. betul. Karena semua siswa itu saya anggap seperti anak sendiri. Jadi bukan orang lain tapi seperti anak saya sendiri. Jadi kalau ada yang mengganjal di hati, kan pasti saya ungkapkan. Iya. Ya si A, ayo ini kan saya percaya selalu seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kalau jadi seorang guru kita tidak pernah ada dendam ya. Iya. Kita selalu ikhlas, kita selalu bahagia kalau bertemu dengan anak-anak. Gitu. Iya. Terus Bu, selama Ibu sekolah ini punya pengalaman nggak? Maksudnya pas saat Ibu sekolah, kuliah, punya pengalaman unik nggak, Bu? Itu bisa ceritakan sama. Ada satu pengalaman unik Ibu. Ya. Waktu Ibu SMA, kebetulan Ibu ini alumni SMA Negeri 2 Tanjung. Tahu ya Semada ya? Tahu. Nah, zaman Ibu Semada sama Semanta. Kalau Semanta itu SMA 1 Tanjung itu sekolah unggulan kalau dibilang. Kemudian kalau SMA 2 itu sekolah favorit. Itu zaman Ibu dulu. Maka Ibu pilih SMA 2, kebetulan mungkin karena tante, paman, kemudian kakak sendiri itu alumni SMA 2 juga. Jadi mungkin terbawa itu ya. Terus ketika saya di SMA 2 saya punya guru favorit. Nah, asik nih. Beliau itu guru fisika. Guru fisika. Biasanya kalau fisika banyak yang gak suka ya? Iya benar, ngitung. Karena pelajaran sulitnya. Saya justru suka ya. Saya suka banget dengan fisika. Kenapa? Karena gurunya enak banget, yuk. Jadi favorit Ibu Bapak Suroso ya. Jadi Bapak Suroso itu orangnya apa ya? Asik, menyenangkan. Gak pernah yang marah-marah itu gak pernah beliau. Jadi dengan beliau itu saya punya pengalaman unik setiap hari karena saya ini gadis taksi. Ya, gadis taksi. Beliau bilang kalau saya datang, ini gadis taksi baru datang. Saya ini suka terlambat yuk karena pakai naik taksi. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Terlambat itu tidak sengaja karena kan kita ngikut taksi gitu. Jadi antri dulu sampai penuh baru berangkat taksinya kan seperti itu. Jadi setiap hari itu rata-rata terlalu sering saya terlambat. Nah, ketika masuk karena Bapak Suroso itu pelajaran fisika setiap pagi. Oh, setiap pagi. Jam pertama ya. Masuk saya terlambat, saya selalu dikasih soal. Ketika masuk terlambat, nah ini gadis taksi masuk nih. Beliau seperti itu bilang. Jawab soal. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu mungkin cara beliau memotivasi saya. Artinya ketika saya terlambat, sanksi yang saya dapatkan justru mendidik. Kenapa saya bilang mendidik? Itu membuat saya, saya yakin saya sepertinya akan terlambat. Ya, karena kan taksi tidak bisa ditebak gitu ya. Iya, benar. Nah, terus otomatis saya harus bisa mengantisipasi untuk saya menerima sanksi tersebut. Menjawab soal. Nah, berarti sebelumnya saya harus belajar full. Saya harus belajar penuh. Karena kan malu. Ya, malu kalau nggak bisa jawab soal. Memang nggak semua saya bisa jawab soal. Ya, memang kalau kita tuh dapat menjawab dengan benar, kita punya rasa tersendiri.
ya, Iya. kayak senang, bahagia. Nanti guru yang menyuruh kita pun dengan memberikan sanksi juga bahagia, senang. Oh ya ternyata bisa ini anak gitu kan gitu. Kayak suatu tantangan juga ya, Bu? Ah benar, ibu kan suka tantangan Oh, orangnya. iya. Jadi dari dulu memang suka tantangan. Terus Bu, tips belajar nih buat para siswa-siswi SMA 1 Tanta ini ada nggak, Bu? Kalau tips sih secara pribadi hanya apa ya? Yang pertama kita tujuan belajar kamu tuh apa? Tujuan buat pinter, buat bisa nggapai cita-cita, Cus. Untuk mencapai tujuan berarti harus belajar. belajar. Kalau mau belajar harus ada waktunya dong sayang. Pastinya ada. Nah, setelah kamu menentukan tujuan untuk belajar kamu, tentukan pula jadwalnya kapan. Jadwal belajar kamu kapan? Harus sudah terjadwal dengan baik. Jadi mau ada godaan apapun, belajar itu sudah pada waktunya, yang lain ditinggalkan. Gitu. Jadi ketika teman datang, ayo jalan-jalan. Maaf ya, ini waktunya aku belajar. Jadi seperti itu. Jadi harus tentukan tujuan, kemudian atur jadwal kamu. Nah, selanjutnya bikin suasana belajar kamu itu menyenangkan. Artinya ketika kamu belajar, kamu santai, kamu enjoy, jadi nggak ada tertekan. Ya, jadi pada saat belajar, asik aja. Posisinya seperti apa itu terserah kamu. Ya, kadang-kadang memang anak-anak itu sukanya sambil tiduran ya. Iya. Nah, tapi kalau bisa itu jangan sering dilakukan karena bisa merusak mata gitu. Lagian kalau lagi belajar, coba deh kalau lagi belajar kamu sambil rebahan, tangan kamu capek ya. Iya. Saya sering kayak gitu, Bu. Nah, akhirnya apa? Tidur. Tidur. Ya kan? Iya, benar. Set, ketiduran. bukunya langsung nemplok ke muka. Gak jadi belajar dong. Nah, ya. Terus setelah atur posisi, ya, kemudian biasanya ibu itu bikin ringkasan. Jadi ada kata-kata yang mudah dipahami, yang mudah kita ingat, ya. Jadi belajar itu intinya tidak boleh menghafal, tapi harus paham. Harus paham materi tersebut. Paham. Kalau menghafal sebentar hilang. Tapi kalau paham sampai kapanpun akan ingat. Gitu ya. Terus selanjutnya apa ya? Setelah kamu paham, yang pasti pantang menyerah, terus selalu belajar. Ya. Di kelas jangan lupa, jangan malu untuk bertanya. Kalau kamu ada pertanyaan, tanya. Ya. Jangan dipendam, jangan malu. Gitu. Jadi tanya. Kayaknya itu deh tips belajar dari ibu. Waktu belajar yang baik itu berapa, Bu? Kalau menurut pendapat ibu pribadi, memang maksimal itu 1,5 jam deh secara pribadi. Paling kalaunya banter paling 1 jam deh cukup. Ya, soalnya mata juga berpengaruh. Iya. Ya, kalau kita terlalu lama fokus, apalagi anak-anak sekarang dengan layar, layar HP, ya, atau layar komputer, itu kalau bisa jangan terlalu lama karena berbahaya dengan radiasinya. Jadi 1 jam ibu rasa cukup, minimal. Tapi maksimal 1,5 jam. Oh, kayaknya saya cuma 30 menit deh, Bu. Sisanya ngawur. Sudah ngantuk ya. Benar. Tapi memang kalaunya kita belajar itu bawaannya ngantuk ya. Iya. Bawaannya ngantuk, tapi kalau main HP nggak ngantuk. 2 jam bisa. Setengah harian juga bisa kalau main HP ya. Tapi kalau belajar jadi seperti itu. Bagaimana caranya mengantisipasi? Kamu ya tadi bikin suasana yang menurut kamu enak apa? Kalau ibu dulu belajarnya sambil dengerin musik. Sambil dengerin musik, sambil nyanyi. Jadi belajar itu 1,5 jam nggak kerasa. Karena sambil nyanyi lagu-lagu favorit. Memang sebagian orang belajar itu suka dengan yang tenang banget. Ada. Ibu kalau tenang malah ngantuk. Tapi kalau ada musik, ibu malah semangat belajarnya. Jadi seperti itu. Bisa dicoba sih, nanti saya coba nanti. Yes, coba nanti. Soalnya ya. saya sering kayak tenang gitu. Ayu suka nggak dengan musik dulu? Kurang sih. Nah, berarti kalau misalnya Ayu lebih suka dengan yang tenang, berarti posisi untuk
suasana belajarnya harus tenang. Oke, nanti coba deh. Dari kesukaan baru nanti sambil belajar bisa kesenangannya. Iya, gitu. Oh iya Bu, kan siswa ini kan kayak senang gitu sama Ibu. Ah, ya? Mungkin kayak fans lah gitu Bu. Artis Ibu dong. apa ya? Ibu energi positif gitu sama Gitu. siswa-siswanya gembira. Ah. Nah kan ada dong Bu kesan dan pesannya nih buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanta. Oke, kalau pesan di SMA Negeri 1 Tanta ini, saya selalu merasa bahagia ketika menginjak kaki di SMA Negeri 1 Tanta. Kenapa? Karena saya menemukan rekan, teman sejawat, orang-orang baru, ya. Dan rasa itu seperti keluarga sendiri, bukan orang lain. Gitu. Jadi kita di sini sama-sama ya, kayak sama satu keluarga gitu. Terus kita juga mendapatkan siswa-siswa yang dengan karakter yang unik-unik gitu ya. Jadi saya kesannya bahagia banget di SMA Negeri 1 Tanta ini. Kalau untuk pesan, belajar dan belajar. Karena belajar itu nggak ada batasan. Sampai Dari kita dilahirkan sampai kita menutup mata, itu dituntut untuk selalu belajar. iya. Gitu. Luar biasa sih Bu. Kesan dan pesannya buat kami semua. Bisa diteladani gitu. Tepuk tangan untuk kita semua Bu. Tepuk tangan. Oke, itu tadi kami ngobrol santai sama Ibu Ria Yuniarti. Cukup sekian, terima kasih Bu. Oke, Udah sama-sama. mau meluangkan waktunya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.